Baik, kami ucapkan selamat bergabung pada para peserta. Sembari menunggu peserta yang lain juga ikut bergabung, kami buka acara terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tria Putri, pembawa acara MLRP Quarterly 2 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda sehat dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan MLRP Quarterly Series kedua dengan topik Global Fashion Supply Chain Amid the COVID-19 Pandemic tanpa halangan suatu apapun. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Ya, bidang kajian manajemen logistik dan rantai pasokan atau yang biasa disebut dengan bidang kajian MLRP merupakan bidang kajian di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan secara khusus berada di bawah naungan Departemen Manajemen dan Laboratorium Manajemen. Seperti namanya, bidang kajian ini merupakan wadah untuk mengkaji dan meneliti isu-isu terkait manajemen logistik dan rantai pasokan. Sejak dibentuk hingga saat ini, kami secara aktif sudah melakukan kajian-kajian dan penelitian-penelitian di bidang MLRP, baik itu kajian yang hasilnya berupa tulisan ataupun infografis yang bisa diakses melalui website kami, yaitu mlrp.feb.ugm.ac.id ataupun sosial media kami berupa Instagram di @mlrp_ugm. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Jadi selain kajian berupa tulisan yang bisa diakses melalui website maupun sosial media kami juga ada program kajian berupa seminar seperti hari ini, MLRP Quarterly Series yang merupakan mini webinar atau forum diskusi yang dilaksanakan secara berkala, dan MLRP Impact merupakan seminar berupa diseminasi hasil kajian ataupun penelitian yang dilaksanakan secara berkolaborasi dengan praktisi ataupun peneliti dari instansi luar, baik itu instansi di luar Fakultas Ekonomika dan Bisnis ataupun instansi di luar Universitas Gadjah Mada. Seri MLRP Quarterly hari ini akan dibersamai oleh narasumber kita, Bapak Genial Ahmad Eka Prabawa, ST MBA, atau mungkin dipanggil Mas aja, seperti yang tadi Pak Lulu bilang. Beliau ini masih sangat muda. Jadi Mas Genial ini saat ini menjabat sebagai manajer di PVH Corp, sebuah clothing company yang secara khusus menangani Tommy Hilfiger and Calvin Klein sourcing, development, and vendor management di Indonesia. Kemudian kita juga akan dibersamai oleh dosen muda dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yaitu Mbak Naya Hapsari, STMSC. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Tria. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Acara inti pada hari ini kemudian akan meliputi sesi pemaparan diskusi dan sesi pemaparan materi dan sesi diskusi atau tanya jawab. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan sudah bisa mengajukan sejak sesi diskusi sesi pemaparan materi berlangsung melalui fitur chatbox yang berada di layar bagian bawah. Kemudian peserta juga bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu mengaktifkan fitur raise hand, supaya nanti saat sesi diskusi bisa ditunjuk oleh moderator. Sebelum itu, kami mohon pada para peserta juga untuk mengisi presensi dengan mengakses link yang akan kami post di chatbox, agar email peserta sekalian dapat terdaftar dan materi pada hari ini akan kami kirimkan setelah acara berlangsung. Baik. Langsung saja acara akan kami serahkan pada moderator. Pada Mbak Naya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tria atas pengantarnya, atas perkenalannya juga tadi. Selamat pagi rekan-rekan semua di sini. Selamat pagi. Ada Pak Lulu di sini, ada juga narasumber kita Mas Genial. Saya Naya, saya akan bertindak sebagai moderator pada sesi diskusi santai ya, mungkin kita akan bawa santai karena ini weekend ya, kita santai aja diskusi dengan Mas Genial nanti terkait topik kita, yakni
Global Fashion Supply Chain Amid the COVID-19 Pandemic. Kalau kita membahas tentang supply chain management, mungkin dari segi teori ya, kita pahami sebagai sebuah aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pengimplementasian, jalannya arus produk hingga proses distribusi pada produk pada konsumen. Intinya mengalirkan dari hulu ke hilir hingga sampai ke tangan konsumen gitu. Jadi yang kita bahas di supply chain itu juga termasuk dengan proses kemitraan dan pastinya melibatkan banyak pihak di dalam prosesnya gitu ya. Termasuk di industri fashion ya, yang kita tahu merupakan salah satu kebutuhan dasar ya, sandang, yang pasti kompleksitasnya juga membuat penasaran. Ini nanti kita akan tanya lebih jauhnya ke Mas Genial ya, prosesnya gimana, karena selain melibatkan banyak pihak dan kompleks juga, terlebih di situasi pandemik saat ini di mana banyak bisnis juga terimbas ya oleh situasi pandemik, maka banyak yang bertanya-tanya kemudian bagaimana imbasnya pada industri fashion, terutama di aspek supply chain-nya. Banyak peraturan-peraturan yang berubah, termasuk juga imbas dari work from home ya, di mana kalau kita membahas tentang produksi manufaktur, kalau ada work from home itu gimana prosesnya gitu. Terus juga ada perubahan perilaku konsumen juga. Kalau membahas pandemi, membahas fashion di era pandemi, terus terang ada perubahan perilaku dari segi sudut pandang konsumen terhadap fashion gitu ya. Kita nggak terlalu banyak berpikir tentang fashion sekarang ya, karena kita lebih banyak di rumah. Lalu gimana ini imbasnya pada mereka-mereka yang terlibat di rangkaian rantai pasokan yang ada di industri fashion. Nah, ini yang kita akan diskusikan bersama dengan Mas Genial. Mas Genial Ahmad Eka Prabawa yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada untuk program MBA ya, MBA baru lulus 2020 ya, Genial ya, dan mengambil fokusnya pada operation management ini. Jadi sangat-sangat relate dengan topik kita. Kemudian beliau juga punya pengalaman belasan tahun di industri fashion ini ya. Saya baca di CV-nya itu berbagai brand yang mungkin rekan-rekan familiar juga, kalau buka lemari ada di wardrobe-nya nggak nih brand-brandnya yang di. Nanti mungkin Mas Genial akan sebutkan nih macam-macam ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan Mbak Tria juga brand-brand yang di-handle nih sama Mas Genial. Ya, langsung saja mungkin ya, daripada kepanjangan di saya langsung serahkan ke Mas Genial untuk ruangan Zoom-nya untuk sharing dengan kita semua tentang apa yang terjadi di supply chain fashion, terutama di kondisi pandemi saat ini. Pada Mas Genial saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Naya, Pak Lulu, dan juga rekan-rekan dari MLRP UGM. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, tadi yang dikatakan Mbak Naya itu benar ya. Jadi fashion itu lumayan kompleks supply chain-nya. Jadi mungkin saya bisa share sekarang ya Mbak Naya ya. Silakan. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah ya? Sudah, Mas. Jadi sekilas tentang saya mungkin tadi Mbak Naya sudah sebutkan. Jadi ya saya memiliki 17 tahun di pabrik garment, pabrik sepatu, pabrik kacamata. Contohnya seperti itu. Kalau pabrik garment dia pasti akan membutuhkan nggak cuma kain, nggak cuma dari fabric mill, dia juga akan butuh dari aksesoris. Seperti contohnya adalah kancing, resleting atau zipper, dan juga kebutuhan untuk membuat satu baju lainnya, tergantung jenis dan modelnya. Baru nanti setelah ini level manufacturer, dia akan supply ke brand atau retailer untuk dijual di toko dan dibeli sama kita di department store. Seperti itu. Nah, karena di sini itu cukup kompleks ya Mbak ya, dari hulu ke hilir, maka sekarang itu saya akan coba mensimplify penjelasan saya di sisi ini cuma dari sisi hulunya aja, dari sisi commodity source sampai barang itu tiba di toko. Dan tentunya karena ini cukup kompleks, kita butuh sesuatu untuk mengkontrol jalannya ini semua agar tidak lewat season. Kita butuh satu tools yang namanya itu adalah kalender. Jadi kita kontrol semuanya itu via kalender. Misalkan kita sekarang ada di Juli 2021.
di brand side, di merek, desainer itu sedang berpikir untuk koleksi yang akan datang, Mbak, tahun season fall 2022. Tapi kita di development, di supply chain, kita sedang mengerjakan koleksi yang ada saat ini, yaitu di summer 2022 development, dan juga season sebelumnya sudah jadi produksi. Winter 2021 production dan spring 2022 production. Itu kita kerja bareng dengan L1 dan L2 di sini. Oke, mungkin ini agak sedikit overwhelming, agak sedikit campur aduk ya. Jadi saya akan coba jelasin apa sih yang dikerjakan di development dan juga production untuk seasonal calendar ini. Jadi untuk development apa? Ketika kita terima desain dari desainer, desainer itu dia ingin melihat aktual sampelnya itu seperti apa, physical sampelnya itu seperti apa. Oleh karena itu dia request ke supply team dan juga ke manufacturer, tolong dong saya ada desain seperti ini, tolong dijadikan sampel, saya ingin tahu hasil desain saya itu seperti apa. Kemudian manufacturer dikirim ke desainer, kemudian di fitting, dilihat apakah desain ini sesuai dengan inspirasi dia atau tidak. Jika hasil prototipe ini terlalu jauh dari inspirasi dia, bisa jadi nanti desain ini tidak dipakai di koleksi. Jadi ini masih masuk ke dalam tahapan prakoleksi. Tapi jika dipikir kalau desain ini masih bisa dikerjakan dengan ditambah beberapa comments mungkin dia akan dipertahankan sampai ke stage selanjutnya, yaitu stage fashion show atau stage salesman sample. Nah, SMS ini atau fashion sample ini kita minta factory atau mills untuk kerjakan full koleksi kita di season ini. Kita misalkan season summer 2022 di warna summer 2022 dan dikirim ke headquarter untuk kita adakan range release. Di beberapa brand namanya range release, di beberapa brand pula ada yang namanya itu fashion show, karena merupakan sistemnya itu adalah pagelaran busana gitu ya. Kalau diperhatikan ketika Anda melihat pagelaran busana atau busana itu orangnya duduk sambil nyatet, ya enggak? Duduk sambil potongan bahan kecil kan? Nah, itu adalah buyer-nya, itu adalah retailernya. Jadi ketika proses fashion show itu berlangsung, di sini retailernya ini dia lihat yang mana yang mau dia pilih, yang mana yang mau dia jual di store untuk season itu. Jadi dia akan centang, dia akan lihat contoh kainnya, kita sebut di sini atau sebagai swatch, Mbak, contoh kain itu. Dia lihat, oh kira-kira saya mau beli dressnya berapa, saya mau beli celananya berapa, saya mau beli shoes-nya berapa. Itu nanti dia pilih. Dan tentunya itu enggak kita sebagai brand, itu kita kasih aja, baru diserahkan ke kita dalam bentuk Excel form yang kita namakan. Ketika mereka sudah menyerahkan buy log kepada kita, disitulah proses development stop untuk itu. Dan mereka akan ke season development, dia akan handover ke tim produksi, ke production team, untuk develop sampai jadi apa yang dijual. Jadi proses seperti ini, kita sudah buy plan, kita akan mulai mungkin sekarang nggak proses apa saya bisa stick fibers, memanen kayak natural fiber kayak katun ataupun wool, kemudian diproses menjadi kain di mills, kemudian mills ini akan supply ke garment manufacturing untuk diproses menjadi garment, kemudian baju jadi akan dikirim ke distribution center di tiap-tiap negara sebelum akhirnya dikirimkan ke department store atau retailers untuk dijual, sampai akhirnya barang tersebut sampai di tangan kita. Oke, ini saya akan coba jelaskan setiap proses ini lebih lanjut dan lebih detail. Dari yang pertama dulu ya, dari apa sih yang sebenarnya komoditas yang kita pakai biasanya di apparel industries. Yang pertama adalah katun. Jadi katun itu dia tuh diambil dari pohon kapas ya, dari pohon kapas. Dia itu sifat utamanya itu adalah dia menyerap
mudah menyerap ya, mudah menyerap, absorbensinya itu sangat bagus, makanya tuh nyaman sekali dipakai di badan. Yang kedua, dan itu sangat kelebihannya itu dia sangat elegan dan sangat durable. Kemudian ada lagi polyester. Polyester ini bisa dibuat dari banyak hal yang Mbak ya, terutama yang tadi saya tunjukkan di awal-awal itu dari botol PET bottle, ada juga dia dari senyawa ester yang lain. Jadi dia benar-benar sintetis. Terus yang kelima itu adalah nylon. Nylon itu dibuat dari petroleum, kebanyakan dari senyawa aromatik. Kemudian terakhir itu rayon atau viscose, dia dibuat dari selulosa kayu. Kemudian dari komoditi yang diharapkan ini akan dibawa ke pabrik kain untuk dijadikan kain. Dan produksi di kain dan untuk membuat kain ini kita tuh harus aware dengan tipe kainnya. Ada dua macam tipe kain yang bisa diproses di mills atau pabrik kain. Yang pertama itu adalah knitting atau rajut. Yang kedua itu adalah tipe tenun. Mungkin saya akan lebih jelas, lebih enaknya untuk langsung ke gambar aja ya Mbak ya, biar lebih enak gitu. Jadi seperti ini. Jadi benang yang kita dapat, jadi material yang kita dapat dari L4 itu akan kita jadikan benang terlebih dahulu melalui proses namanya spinning. Jadi di spinning ini outcome-nya adalah benang. Kalau dia dari kapas, jadi benang kapas. Kalau dia dari seratnya polyester, dari seratnya PET, jadinya benang PET. Kemudian dari benang ini kita akan rajut dengan rajutannya seperti ini dengan menggunakan mesin ini, mesin sirkular. Jadinya adalah kain siap slub. Jadi di sini kita sebut sebagai kain grey atau grage fabric. Kemudian dari kain grey ini kita celup ke dyeing mesin ini, baru diberikan warna. Warna-warna yang kita inginkan, apakah dia mau black, ataukah dia mau white, atau mau warna lainnya. Di sini mesinnya namanya, dyeing mesin. Baru setelah itu, setelah jadi, baru di finishing agar shrinkage, agar penyusutannya tuh nggak begitu besar, baru akhirnya jadi kain seperti ini. Kemudian itu kalau proses itu ya, kalau prosesnya itu knit. Jadinya adalah seperti ini. Jadi contohnya baju-baju knit itu seperti ini. Jadi ada kaos, ada underwear, ada polo, kemudian ada juga knit blouse seperti ini. Pokoknya segala sesuatu yang dihasilkan dari benang rajut. Itu contoh-contohnya adalah seperti ini. Terus bagaimana kalau misalnya dia itu ternyata dari tenun? Kita sendiri punya tenun yang sangat otentik ya di Indonesia. Batik itu salah satu tenun yang luar biasa lah sama batik ya. Itu sudah terkenal sampai ke mancanegara. Itu prosesnya tenun. Dan nggak cuma batik, di beberapa daerah kita tuh kita punya kayak songket segala macam, itu juga prosesnya itu tenun. Jadi prosesnya seperti ini kalau tenun. Jadi sama, ketika kita sudah mendapatkan benang dari spinner, kemudian benang tersebut itu ditenun. Jadi kalau tadi prosesnya itu knit itu seperti ini, dirajut ya. Kalau tenun itu dia begini, pakan dan lusinya dia tuh ditenun seperti ini. Jadi warp sama wave-nya atau pakan dan lusinya dia tuh seperti ini. Nah, oleh karena itulah kenapa kain woven itu lebih stabil dibandingkan dengan kain rajut, karena jalinannya itu lebih kuat. Dia tidak longgar-longgar. Tapi ya kelebihannya, pernah nggak kalian pakai kaos harusnya itu size-nya M, tapi kok kalian semakin membesar tuh masih muat gitu. Karena ya itu, karena rajutannya itu agak longgar, jadinya agak sedikit melar, terlepas dari bahannya itu nggak pakai elastik. Gitu. Tapi kalau kalian pakai kemeja itu lebih besar sedikit aja tuh udah nggak kuat lagi, karena memang ini tuh udah rapat gitu rajutannya, janinannya seperti itu.
Sama, setelah di weaving akan jadi kain grey, baru kemudian nanti dicelup di mesin celup, akhirnya akan menjadi kain tenun yang berwarna yang kita inginkan. Produk-produk woven seperti apa? Seperti ini contohnya. Jadi ada kemeja, ada juga celana bahan, kemudian ada juga jaket seperti ini. Ada juga bot short. Nah, ini adalah contoh-contoh produk untuk tenun atau woven. Kemudian setelah kain itu jadi, dia akan dikirim ke garment manufacturer untuk diproses jadi pakaian jadi. Jadi ketika kain itu sampai di manufacturer, dia pertama kali itu akan diinspek dulu, akan diperiksa apakah kain tersebut layak untuk diproses lebih lanjut. Setelah diperiksa, baru kain itu dibawa ke divisi pemotongan, kemudian kainnya akan digelar, di spreading sampai beberapa lapis. Jadi kita nggak mungkin potong satu-satu, nggak mungkin, karena nggak efisien. Jadi dia akan digelar sampai beberapa tumpukan, beberapa layer. Kalau misalnya dia itu basic size itu bisa sampai ke 60 layer. Jadi lumayan tinggi tumpukannya. Jadi sekali tumpuk itu bisa misalkan satu gelaran itu isinya bisa sampai 5 pakaian, untuk 5 pakaian. Jadi kalau dia ada 60 layer, berarti satu kali potong itu ada 60 kali 5 pakaian yang sudah jadi, yang sudah siap jahit gitu. Jadi ada 300 piece sekali gelar, sekali potong. Itu efisien. Itu proses cutting di garment industri seperti itu. Kemudian setelah selesai cutting, itu dikasih nomor dulu masing-masing panel. Kita namanya itu prosesnya numbering. Kenapa dikasih nomor? Agar menghindari yang namanya itu kalau kita istilahnya itu shading antar panel. Jadi kita kasih nomor. Jadi kalau satu baju itu semuanya itu nomornya harus sama. Panel tangan, panel depan, panel belakang itu harus nomornya sama. Kalau satu semua, dua semua. Kalau enggak nanti akan belang atau shading di produksi. Itu cara kita kontrol kualitas. Kemudian setelah dipastikan semua nomor sama, baru kita kasih ke mesin jahit, ke divisi sewing. Nah, bedanya divisi sewing di sini sama divisi sewingnya tailor. Kalau tailor itu kan satu orang handle semua. Dari mentah jadi satu baju di satu orang, ya kan? Pernah ke tailor kan? Ke penjahit. Penjahit itu kan satu orang handle, dan satu orang itu langsung mengerjakan dari awal sampai akhir. Tapi di garment manufacturing nggak seperti itu tidak efisien. Jadi satu orang hanya mengerjakan satu proses. Jadi misalkan yang paling ujung itu dia proses depan sama belakang saja, atau mungkin tangan sama sini saja. Dia mengerjakan itu seharian dan berulang setiap hari. Jadi masuk lagi ke depannya, misalkan dia proses depan sama tangan kiri. Maju lagi ke depannya, mungkin dia lagi proses corong dan segala macam. Corong itu berarti biasanya untuk jahit ini, jahit antara depan sama tangan ini. Untuk jahit di armhole namanya istilahnya kita itu. Sampai jadi satu baju full, kemudian baju tersebut kemudian dikirim ke divisi ironing atau gosok untuk digosok sebelum akhirnya di packing. Kemudian setelah barang tersebut di packing, diperiksa secara random oleh QC, kita pakai sistemnya namanya itu AQL, Acceptable Quality Level, tergantung ke request dari buyer, dari customer itu berapa. Ada yang minta AQL-nya tuh AQL 2,5 atau AQL 1,5, tergantung. Dan kalau AQL itu kayak gimana sih? Kalau misalnya kita lihat kurva normal ya Pak ya, yang seperti ini kurva normal, itu kita bisa accept kalau AQL 2,5 itu sampai 2,5 kanan, kalau kita one tail curve itu ya. Saya nggak bisa bilang 2,5%, tapi itu kalau misalnya, pokoknya kita bisa accept sekitar segitulah, 2,5an di sisi kanan. Itu reject yang bisa kita terima. Bukan berarti ya kita hanya terima barang yang
nggak ada cacat sama sekali. Karena kan di sini tuh kita sistemnya itu kan random check. Kita nggak mungkin cek 100% di sini. Makanya itu kita masih rejectnya itu masih dalam batas toleransi EQL, kita masih bisa ambil. Kemudian ke masing-masing negara yang order. Cara kirimnya banyak, Mbak. Jadi ada yang via juga sellernya. Ini adalah buyer-nya yang ada di misalkan di Amerika atau di Eropa. Gitu ya. Incoterm XW itu artinya seller ini tidak bertanggung jawab apapun terhadap proses. Jadi harga yang dibayar custom clearance, custom import clearance sampai barang itu sampai di buyer termasuk transportation-nya itu ditanggung oleh pembeli. Gitu ya. Itu ex-work. Kemudian ini yang atas ini adalah kalau metode vessel, yang bawah ini kalau metodenya itu air atau udara. Jadi bahas dari yang kedua itu adalah FOB. FOB itu artinya adalah free on board. Di free on board ini, seller ini bertanggung jawab untuk mengantarkan barang sampai ke consolidator atau forwarder. Jadi sampai ke warehouse-nya Dampo atau Mars Logistik atau EPL, tanggung jawabnya si seller. Biayanya juga termasuk biaya ini. Seperti itu. Selebihnya dari sini import clearance sampai ke sini itu tanggung jawabnya buyer atau tanggung jawabnya customer. Kemudian ada lagi namanya itu CFR, cost and freight. Di sini itu seller itu tanggung jawabnya nggak cuma sampai sini, tapi sampai di sini. Tapi cuma sebatas transport paid-nya aja, transportnya doang yang dibayarkan. Mengenai custom-nya di sini, mengenai custom impornya di sini, dan juga sampai barang itu sampai di toko, sampai di warehouse-nya buyer ini, itu tanggung jawabnya si buyer, si pembeli. Kalau dia mau menangani asuransi atau insurance, metodenya berubah jadi CIF. Itu kalau CIF di sini, sellernya yang bertanggung jawab sampai barangnya di sini, tapi dengan asuransi. Ya, kemudian kalau misalnya Incoterms-nya itu berubah jadi free ex ship, itu sellernya ini bertanggung jawab sampai barangnya itu sampai di port tujuan atau port of discharge. Tapi dia tidak bertanggung jawab sama import duty sellernya ini, maka delivery-nya terms-nya itu berubah jadi DEQ, delivery equity. Kemudian kalau sellernya ini tidak bertanggung jawab terhadap import duty yang di sini, itu namanya adalah DAP atau delivery at risk atau DDU, delivery duty unpaid. Karena kalau dia by air, jadi pertama itu ada FCA. Kalau FCA itu freight carrier free carrier ya. Free carrier itu semuanya bayar itu adalah buyer. Jadi dia kirim via udara, dia hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan sampai ke bandara. Dari bandara sampai ke sini itu yang bayar customer. Itu FCA termsnya. Kalau CPT itu kepanjangan dari carrier paid to, itu kebalikannya, yang bayar itu seller tapi sampai sini. Kalau CIP itu adalah CPT yang ditambahkan asuransi. Oke, hope ini bisa explain. Nanti kita bisa lebih jelas di sesi tanya jawab. Nah, setelah sampai di warehouse tiap-tiap negara, baru
barang tersebut bisa dikirimkan ke masing-masing store-nya. Sehingga di sini kita bisa membeli barang tersebut di department store atau di toko. Nah, yang saya jelaskan tadi dari awal sampai sekarang itu adalah proses jika tidak ada disrupsi. Sekarang gimana kalau ternyata di dalam proses itu ada disrupsi? Contohnya adalah misalkan yang tadi saat ini ya, China lagi kebanjiran. Jadi manufacturer-nya tuh mills-nya tuh banyak yang tenggelam. Gitu kan? Kemudian seperti kalau misalnya kalau ada gempa bumi di Gunung Putri, di Gunung Kidul, karena saya punya factory di Bantul. Jadi waktu itu ada gempa bumi di sana, jadi sempat diliburkan 2 hari itu ya. Itu bagaimana? Itu yang dinamakan sebagai disrupsi. Kalau disrupsinya nggak begitu parah, mungkin itu nggak begitu nggak begitu berpengaruh besar terhadap supply chain. Tapi kalau disrupsinya seperti yang kita alami COVID-19 pandemic, itu efeknya sangat sangat luar biasa. Jadi COVID-19 itu kan outbreak-nya itu di Wuhan, bulan Desember tahun 2019. Lockdown di Cina itu starting Januari sampai April 2020. Sedangkan saya bisa bilang 80% kain kita itu, L2 supplier kita itu rata-rata di Cina. Kita punya tanggung jawab untuk deliver koleksi summer itu di April 2020. Terus kalau misalnya mereka itu lockdown, mereka kalau lockdown tuh benar-benar lockdown, jadi nggak kayak kita, masih ada bisa kerja. Itu benar-benar nggak ada yang bisa kerja di sana. Akibatnya apa? Ketika dia lockdown, dan kita belum ada lockdown di Februari itu, kita nggak punya bahan. Kita nggak punya bahan, berarti kan factory di Indonesia tuh nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, berarti nggak ada duit masuk dong. Akhirnya apa yang terjadi ketika fabric supply stop, itu manufacturing itu punya ada isu yang namanya tuh aggregate planning. Jadi harusnya dia ada planning itu harusnya Februari itu dia harus kerjakan 60.000 piece satu pabrik ya, 60.000 piece garment. Tapi nggak ada kain, dia rugi 60.000 piece itu, Mbak. Karena dia tetap harus bayar karyawan, dia harus bayar utilitas, segala macam. Pasti L1 supplier atau garment manufacturing itu akan bereaksi. Reaksinya ya seperti kita tahu, untuk mengurangi cost, dia ada perumahan, ada furlough. Kemudian mungkin untuk pabrik yang sedikit lebih kuat, dia tidak akan merumahkan karyawannya. Dia mungkin akan hanya memotong gajinya. Dan tapi dari itu semua yang lebih jelas lagi impact-nya adalah garment delivery delay. Ini kalau udah sampai garment delivery delay, kalau delay-nya sampai lewat season, itu bahaya Mbak di sisi retailer. Karena nggak bisa dijual barangnya. Udah lepas season. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya bajunya itu buat musim winter, tapi dijualnya di musim summer, itu nggak akan laku. Jaket tebel dijual di summer, itu nggak akan laku. Udah miss selling date-nya. Sama, kaos tipis dijual di fall atau dijual di winter itu nggak akan laku. Kalau buat dalam doang sih oke, tapi nggak semua orang mikir kayak gitu. Karena mereka akan lebih butuh jaket untuk yang musim winter. Kayak begitu. Kemudian ketika COVID-19 ini jadi global pandemic dan kita masuk ke PSBB, jadi pada saat masuk ke global pandemic itu nggak cuma manufacturing yang close, Mbak. Jadi ketika masuk global pandemic itu semuanya tuh tutup, termasuk toko. Toko tutup, retail store tutup, di Indonesia juga tutup kan. Retail store tutup terus apa? Lalu kita udah order loh. Kita order tapi kalau kita nggak bisa masukin barang ke toko tuh gimana? Akhirnya mereka tuh punya cara kreatif. Cek ke factory, langsung ada yang udah jadi baju, ada yang udah jadi kain, ada yang baru mulai celup kainnya seperti yang tadi saya sebutkan, baru mau celup. Ada juga yang masih dalam gray,
ada yang kartunya baru diangkut, fluk. Ada juga yang masih dalam gray, ada yang kartunya baru diangkut sampai ke kita lebih senang. Kenapa? Karena belum diwarnai. Tadi kan saya jelasin di awal, begitu kayaknya itu diwarnai itu kasus. Karena warna di season ini belum tentu sama dengan warna di season depan. Jadi kita sangat berharap itu liability atau pertanggungjawaban kita itu hanya sebatas gray atau ke bawah, gray atau dalam bentuk benang. Kita tidak berharap liability kita itu dalam bentuk kain yang sudah diwarna atau apalagi dalam bentuk garment. Kalau dalam bentuk garment sedang mau nggak mau kita harus ambil. Kalau masih dalam bentuk kain yang berwarna, kita lihat apakah kita masih bisa buat baju dan dijual bukan di main store tapi dijual di outlet. Jadi outlet itu adalah kalau di outlet itu udah nggak akan season Mbak, jadi mau season apa aja namanya outlet kan diskon ya, udah pasti itu boleh masuk ke situ. Atau kalau kainnya kuat kita overdye. Overdye itu berarti misalnya warnanya muda ya, warna biru muda. Di season depan tuh ada warna yang lebih tua dari ini setnya. Kita celup ulang, kita overdye. Cuma overdye itu resikonya di quality. Serius, ini saya ngalamin sendiri. Itu kebutuhan knitwear itu sekarang kayak double dari yang sebelumnya kita order. Tapi woven itu dropnya setengah mati. Karena orang nggak butuh, ya bukan nggak butuh sih, kebutuhannya untuk woven itu berkurang jauh ketimbang knit pada saat ini. Kemudian karena proses pandemik ini mau nggak mau kan work from home, tapi nggak semuanya itu memiliki itu Mbak, memiliki apa namanya ya, kemudahan itu untuk WFO. Dan banyak orang yang nggak, banyak factory yang nggak bisa manufacturing untuk jalan produksi. Apalagi ketika di masa PPKM ini, untuk sektor esensial kan 50% bisa masuk ya. Mereka tetap masuk, karena kalau mereka nggak masuk, nggak ada yang produksi garment kita di sini. Indonesia itu untuk dari sisi produksi itu untuk aparel ya itu termasuk yang stabil dibandingkan dengan negara lain di dunia. Karena contohnya pada saat ini seperti India kemarin dan juga Vietnam saat ini itu mereka encounter yang namanya full lockdown. Jadi sampai faktornya sendiri nggak bisa kerja, boleh masuk di beberapa daerah. Nggak di semuanya sih, tapi di beberapa daerah. Jadi itu cukup menghambat produksi kita. Kemudian kemudian kita tahu sendiri ya, sekitar mulai Juni 2020 itu kan sudah mulai lockdown dibuka, di Amerika dibuka, di Eropa dibuka, dan kemudian retailers quantity mulai get to normal, dan liability yang kita ada pada saat kita awal-awal pandemi itu sudah mulai kita gunakan. Ya, seperti saya bilang tadi, kita di over, entah dia dibuat untuk store, untuk apa namanya, untuk outlet store dan segala macam. Tapi kan sekarang ini dunia sedang masuk ke second wave of pandemic COVID-19, terutama dengan adanya yang varian Delta itu. Itu sekarang efeknya masih berasa di kita, dan kita sih berharap semoga ya, kondisi ini segala turun ya, segala berakhir. Dan Indonesia tuh mungkin sekarang kurvanya mungkin lagi begini, lagi di atas ya, moga-moga cepat-cepat melandai sehingga PPKM ini juga bisa segera berakhir. Segitu kalau untuk dari COVID-19 outbreak-nya. Sekarang saya mau coba bahas terakhir sedikit mengenai current issue di fashion industry, tapi bukan COVID-19. Yang pertama itu adalah katun. Kita itu nggak bisa asal ambil katun, karena beberapa negara itu fashion industry ban
katunnya. Uzbekistan karena pernah ada kasus child labor di sana. Jadi pekerja di bawah umur. Jadi yang panen itu, yang panen kapasnya itu adalah pekerja anak-anak yang di bawah 12 tahun. Terus yang isunya lagi naik sekarang adalah Xinjiang cotton. Karena beredar isu kalau misalnya di Xinjiang itu kan kayak ada forced labor kayak prison labor. Kemudian di brand itu sudah mulai ban yang namanya Xinjiang cotton. Xinjiang benang ya. Cuma nggak semua itu bisa declare kalau mereka itu ambil benangnya itu dari Xinjiang apa bukan. Akhirnya beberapa brand juga akhirnya ban atau dari India. Kemudian karena kondisi seperti ini, beberapa brand itu mengubah sourcing strateginya. Jadi mereka tuh akan banyak eksodus dari China ke luar China. Contohnya adalah Vietnam pada saat ini ya. Jadi Vietnam itu sekarang lagi grow banget. Terlebih ketika tahun 2020 dia itu berhasil menggolkan FTA (Free Trade Agreement) dengan European Union. Kita berharap tahun 2022 ini kita juga bisa, karena saya dengar itu kita lagi dalam tahap akhir negosiasi untuk FTA dengan European Union, dan moga-moga ya untuk tahun depan beberapa kategori itu bisa free duty-nya. Nah, itu merupakan opportunity yang sangat besar untuk Indonesia apparel supply chain. Cuma ya keterbatasan kita adalah kita itu punya limited capability buat level 3 supplier dan juga level 2-nya. Kayak misalnya katun di sini kan nggak ada katun, kita harus impor. Dan level 2 untuk mill sendiri di sini ya kita itu terharang, mungkin ya ini ada polisi juga sih, ada kebijakan yang menghalang kita itu kayak KIT, kebijakan untuk impor tapi untuk tujuan ekspor. Itu juga yang membuat mills di Indonesia tuh agak ya setengah-setengah gitu. Karena ya manufacturer ngapain saya ambil dari mill Indonesia kalau saya dapat impor dengan mudah untuk tujuan ekspor. Jadi misal 0 duty ya. 0 impor duty selama itu untuk ekspor itu dia nggak akan dikenakan biaya masuk. Seperti itu. Ya seperti itu Pak Lulu, Mbak Naya, dan juga yang lain. Dan saya buka the Q&A session. Ya, luar biasa sekali ini pemaparannya Mas Genial ini. Jadi dari awal saya juga sudah dapat banyak pengetahuan baru ya, terutama hal-hal yang sometimes buat saya penasaran, seperti tadi warna tadi ya, kok bisa ada tren-tren warna, mungkin istilahnya pantun gitu ya, pantun ya, color gitu ya. Tahun ini apa biru apa gitu, itu bahkan kodenya antar biru aja bisa tipis-tipis gitu, tapi ternyata itu menjadi satu hal yang sangat diperhatikan tentunya di industri fashion. Saya rasa fashion ya yang justru yang menggembar-gemborkan tren warna itu fashion ya, karena tadi kan ada macam-macam bagian ya, termasuk aparel, aksesoris dan macam-macamnya itu. Ya, kemudian tadi juga imbas pandemi ya, juga ada tadi di terakhir ada isu di luar dari pandemi ya, mungkin nanti ada yang saya mau tanyakan terkait isu di luar pandemi, tapi saya beri kesempatan dulu untuk partisipan, untuk para hadirin yang menyimak tadi materi dari Mas Genial, jika ada yang ingin ditanyakan terkait topik tadi yang sangat menarik ya, lengkap juga dari Mas Genial, silahkan ada pertanyaan dari partisipan. Mungkin dari chatboxnya ini belum ada, mungkin bisa raise hand untuk pertanyaannya, atau langsung aja open mic. Ada? Oh, belum ada. Oke, mungkin pertanyaan dari saya dulu, Mas Genial. Saya penasaran ya. Tadi disebutkan ada dua proses ya di fashion, yang development and production. Itu kalau development itu kan berarti kita fokusnya adalah mengidentifikasi kebutuhan tren tadi ya, summer, spring, musim termasuk tren juga. Kemudian production adalah proses setelahnya. Itu
bisa terjadi overlapping nggak Mas di perusahaan di dua proses itu? Atau apa sih kendala yang paling dirasakan di kedua proses itu? Karena kan ketika kita sudah selesai development, di saat yang bersamaan kita harus produksi apa yang sudah di-develop sebelumnya gitu. Itu gimana ya ceritanya? Ya, terima kasih Mbak Naya. Itu kejadian Mbak. Emang ada overlapping di sana. Jadi ketika kita sedang mendevelop untuk season misalkan Spring 22 ya. Tapi kita di sini juga lagi follow up juga mengenai production untuk yang season sebelumnya, Winter 2021. Ya. Dan juga kita sedang mengerjakan development untuk yang Summer 22. Jadi ya satu waktu itu, di satu saat yang bersama, misalkan di bulan Juli tahun ini, kita bisa mengerjakan 3 hal. Kayak Fall 22, kemudian sampel persiapan untuk fashion show untuk yang Summer 22, dan juga produksi untuk Spring 22 dan juga Winter 2021, di mana yang paling dekat itu Winter 2021. Saya harus jual barang itu sampai toko tuh bulan Oktober. Gitu Mbak. Jadi ya benar, makanya di beberapa perusahaan dia bagi Mbak. Jadi nggak di satu orang. Beberapa perusahaan dia bagi timnya tuh tim development aja, yang satu lagi produksi, agar mengurangi proses overlappingnya itu. Tetap ada overlappingnya, cuma ya bisa dikurangin. Diminimalisir ya Mas ya. Ya. Kemudian tadi ada pembahasan tentang apa tadi, maaf namanya, Incoterms. Incoterms ya. Ya, Incoterms itu kan ada FOB, CPR, CIP. Itu memutuskan perusahaan untuk memutuskan memilih salah satu itu ada ketentuannya nggak, Mas? Ya, maksudnya apakah untuk karakter produk fashion tertentu itu lebih baik yang mana? Terus imbasnya ke end buyer. Karena kan tadi ini bayarnya adalah retailernya ya, retailernya ya kalau di sini ya, di gambar ini ya. Tapi kalau ke end buyer nanti ada imbasnya nggak ini penentuan Incoterms ini? Ada. Jadi yang menentukan itu biasanya itu adalah biasanya diskusi ya, tapi kebanyakan yang menentukan tuh end buyer. Harga untuk export tentunya beda dengan harga FOB. Pasti akan lebih murah yang ini, jauh. Sama dengan harga ketika dia beli di export sama harga ketika kayak door to door itu pasti jauh lebih mahal yang door to door. Itu yang menentukan itu ke 90% saya bilang itu adalah end customer, dan itu harus ditulis di state di purchase order. Incoterms-nya itu apa? Jadi harga tersebut dibayar berdasarkan perjanjian logistik apa? Apakah ekspor atau apakah FOB? Jadi kalau FOB kan dia tanggung jawabnya seller untuk biaya lokal carrier sampai ke bandara, sampai ke pelabuhan ya. Tapi dari pelabuhan sampai ke sini itu tanggung jawabnya buyer. Kalau dia itu DDP, itu harus berhati-hati. Dia harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk impor barang tersebut di negara yang bersangkutan itu berapa. Itu hati-hati sekali. Karena kalau misalnya kita jual barang itu polyester, itu yang produksi di US itu 25%. Ya itu harus hati-hati di sini aja. Jadi ketika bayarnya minta, ada beberapa bayar yang minta Incoterms-nya itu DDP, delivery duty paid, dia itu nggak mau pusing sama urusan-urusan beginian. Jadi pokoknya harga landed price di saya, DDP itu landed price ya Mbak ya, landed price di saya itu berapa, biar saya bisa hitung gross margin saya terhadap retail price saya itu berapa. Itu yang di sini itu resikonya cukup besar ketika dia untuk apa namanya, untuk Incoterms ini, karena selain dia harus hitung dengan benar, dia juga harus nominatkan siapa versi tidak diterima sama seller ini, itu tanggung jawabnya ini. Jadi kalau barang itu nggak diterima sampai sini, itu bisa diklaim semuanya ke dia, dan diklaimnya itu bukan harga DDP tapi harga retail price.
Itu yang konsekuensi yang paling yang cukup mengerikan sih kalau untuk seller. Sedangkan kalau untuk FOB, begitu dia handover sama forwarder, itu resiko udah bukan di seller, tapi resiko udah di buyer. Jadi dari sini sampai ke sini itu buyer. Perkara antar kapalnya tenggelam atau apa, barang yang nggak ada, itu udah tanggung jawab sini. Karena dia udah handover ke sini. Gitu ya Mbak ya. Sama kalau air juga kayak gitu. Kalau FCA, dia cuma handover sampai bandara aja. Bandara sampai ke sini, tanggung jawabnya si buyer. Resiko juga sama, tanggung jawabnya si buyer. Tapi kalau dia itu tanggung jawabnya seller ini. Sampai barang itu sampai sini. Kalau barang itu belum nyampe, atau mungkin hilang, itu factory yang tanggung jawab. Kayak gitu, Mbak. Oke, jadi memang tergantung buyernya yang menentukan mau yang mana yang dipilih Iya. ya, incotermnya ya. Mm-mm. Oke, kompleks tapi menarik ini bagi saya juga Mas Genial, karena cukup baru untuk saya untuk mengenal prosesnya ini ya, proses di apparel supply chain ini. Karena kalau dari yang saya baca di beberapa artikel memang untuk mengidentifikasinya saking kompleksnya itu memang harus bertemu dengan yang bergelut di bidangnya seperti Mas Genial ini. Ya, kemudian seberapa atau sampai di mana sih perusahaan itu memperlakukan rejected product? Maksudnya kita kan sering menemukan nih bentuknya sudah berbentuk satu baju gitu, satu pakaian yang utuh tapi dijual dengan harga yang sangat miring gitu karena disebutnya rejected product gitu. Itu gimana kok bisa sampai ada ke produk yang seperti itu tapi tetap dijual gitu? Itu prosesnya seperti apa di supply chain-nya Mas Genial? Oke, good question lagi ya Mbak Naya ya. Jadi seperti ini, kita itu kategorikan grade itu menjadi 3, grade A, grade B, sama grade C. Itu ya. Jadi saya lagi bicara dari posisi saya sebagai retailer ya Mbak ya. Ya. Grade A itu kita pasti ambil untuk dijual di main store kita. Untuk grade B, ketimbang barang itu akhirnya di kan, kita masih bisa ambil, tapi tapi konsekuensinya kita nggak bisa jual di toko kita karena itu kan kanibal sama toko dengan barang kita jual di toko utama kita. Kayak gitu kan nggak mungkin kita jual barang yang rusak dengan barang yang sama itu di satu tempat. Yes. Makanya kita akan jual di outlet, bazar seperti itu ya, di bazar atau di mana dengan harga yang miring, dengan harga mungkin diskon 50%, diskon 70%. Sebelumnya itu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian untuk grade C, itu yang benar-benar nggak layak jual sama sekali. Contohnya adalah kayak udah ada lubang. Jadi kalau grade B itu yang paling utama itu kriterianya itu adalah nggak ada lubang. Tapi kalau udah ada lubang nggak ada yang mau beli dan udah nggak layak beli juga. Nah untuk grade C ini kita harus hancurkan, Pak. Kita harus destroy dan factory itu harus kasih laporan destroy-nya, entah itu di crush, digunting-guntingnya, atau dibakar, dan itu harus ada laporannya ke kita karena kita tidak mau disalahgunakan. Jadi itulah cara kita untuk protect brand kita. Oh, I see. Jadi ada grade B ya itu ya yang bisa ditemu tapi di outlet yang bukan main store-nya brand tertentu karena nanti tadi ada kanibal tadi ya, takutnya justru kok ada kesan harga yang lebih murah padahal produknya sama gitu, akhirnya kan brand juga yang kena gitu ya Mas Genial. Ya, menarik informasinya dari Mas Genial. Oke, mungkin sambil menunggu ini ada pertanyaan dari Siti Fatimah, Mbak atau Ibu ya. Panjang ya pertanyaannya ini, sebentar. Mungkin Mas Genial juga bisa sambil baca. Ini tentang penyumbang limbah dan emisi terbesar di dunia. Good. Ya. Good Bagaimana question. caranya agar industri fashion bisa berkontribusi dalam mengurangi emisi dan limbah? Oke, Ya sebenarnya nyambung sama pertanyaan saya juga, tapi nanti saya mungkin coba dengarkan dulu responnya Mas Genial nih terkait limbah dan mungkin
embel-embel green dalam supply chain-nya fashion. Ini gimana ceritanya? Silakan Mas Genial untuk respon. Bagus. Ya, pertanyaan bagus sekali Mbak Naya ini. Jadi saya juga bacakan ya, di luar COVID-19 kita menghadapi isu climate change ya, dan salah satunya krisis iklim dan emisi. Ya, diklaim sebagai good. Berarti ini orang, siapa namanya nih? Mbak Fatima ya, berarti sudah tahu kondisinya saat ini Mbak ya. Oke, Mbak, ini sebelum ini mungkin agak sedikit panjang ya Mbak saya jawabnya. Jadi gini Mbak, emang untuk memproduksi satu sama di proses dyeing kalau tadi kita lihat ya, kita memang butuh air yang luar biasa banyak. Dan di beberapa brand itu kita tuh sudah ada program yang namanya sustainable sourcing. Jadi contohnya sustainable sourcing itu kita udah mulai untuk memakai barang-barang yang sustainable. Seperti contohnya kayak kita nggak pakai lagi karton biasa, tapi kita sudah pakai karton organik. Karton organik itu berarti kartonnya itu ditanam tidak pakai pestisida. Seperti itu. Terus kita juga nggak pakai conventional polyester. Kita sudah pakai recycle polyester. Jadi kayak dari plastik, dari botol aqua ini kita jadikan biji plastik, kita jadikan biji lagi maksudnya, kemudian kita jadikan staple atau serat benang yang sangat panjang, baru kita jadikan celana. Contohnya seperti itu. Untuk nylon juga sama, kita nggak lagi ambil dari petroleum, kita pakai dari nylon yang pernah ada, kita recycle ulang, jadi recycle nylon. Jadi mungkin itu salah satu usaha dari beberapa brand untuk mengurangi emisi. Terus kemudian di beberapa brand dia itu udah mulai bukan di Indonesia ya, tapi udah mulai untuk meninggalkan yang namanya itu fossil energy. Dia udah mulai memakai kayak solar untuk office-nya, untuk office-nya. Seperti office kita di Amsterdam itu udah full solar semua. Targetnya memang di tahun 2030 kita semua office itu sudah pakai solar untuk di brand kita saat ini. Seperti itu. Dan beberapa brand itu juga punya slogan kayak fashion for good. Jadi ya kita itu bekerja sama dengan vendor-vendor kita untuk gimana sih caranya ini kita menciptakan sebuah koleksi tapi yang ramah lingkungan, yang tidak meninggalkan limbah-limbah seperti itu. Oleh karena itu kita juga sementara lagi sourcing untuk factory yang juga sejalan sama kita, factory yang green. Jadi factory yang ada green area-nya. Maksudnya green area itu adalah misalkan dalam 10 hektar lahan dia, misalnya ya, 5 hektarnya itu dia nggak pakai fossil fuel, nggak pakai kayak minyak bumi. Dia pakainya itu udah solar. Itu ada Mbak di Indonesia. Ada beberapa factory yang sudah mulai pakai solar di sana. Maksudnya solar itu bukan solar itu ya bensin, tapi solar cahaya ya. Sudah mulai pakai energi cahaya di sana. Itu ada di beberapa factory, tapi nggak banyak. Masih langka sekali di sini. Tapi ya kita akan terus berusaha ke arah sana. Namanya kan continuous improvement. Terus untuk mengenai limbah tekstil ini ya, mungkin maksudnya Mbak Siti ini adalah limbah tekstil. Ya, itu memang saya akuin memang banyak Mbak limbah tekstil, tapi salah satu government rule itu adalah ketika limbah itu keluar dari sebuah manufacturer, apalagi tekstil, itu udah ada BOD sama COD-nya, ketentuannya itu berapa yang tidak mencemari lingkungan. BOD itu biochemical oxygen demand, COD itu chemical oxygen demand. Jadi ketika dia mengeluarkan limbah itu sudah dipastikan tidak begitu mencemari. Itu ada ketentuannya di Indonesia. Salah satunya untuk mengelola limbah itu kita punya yang namanya wastewater treatment di masing-masing factory. Dan kita kontrolnya dengan cara audit sampai ke arah situ, sustainable audit. Kalau factory itu nggak punya teknologi pengolahan limbah,
atau wastewater treatment dan tidak ada bukti kalau hasilnya itu bisa. Jadi kan itu outputnya tuh ada kolam tersendiri Mbak, di mana di situ tuh kita taruh ikan-ikan gitu loh Mbak. Kalau ikan masih hidup di situ, itu berarti sudah layak buang. Sudah layak buang itunya, limbahnya. Tapi kalau kita taruh ikan mati, itu nggak layak buang. Seperti itu juga reportnya. Dan kita akan lihat apakah buangannya itu layak apa tidak. Aman untuk ekosistem Betul. gitu ya, untuk ikan tadi Iya. ya contohnya ya. Ya, ini Mbak Siti Fatimah, ini bagaimana? Apakah pertanyaannya terjawab atau mungkin ada yang mau diklarifikasi kembali? Bisa open mic ya. Saya lupa mempersilahkan untuk open mic. Sudah Mas, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Fatimah. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Ada lagi pertanyaan dari peserta? Bisa langsung raise hand saja, karena kalau di chat box panjang ngetiknya lama gitu ya. Jadi nanti langsung bisa disampaikan saja ke Mas Kenia. Apakah ada lagi? Saya mungkin mau tanya, Bu Naya. Oh ya, Pak Lulu silakan. Ya, terima kasih. Saya tertarik sekali ya dengan sustainable fashion gitu ya. Kita lihat sustainability kan nggak cuma dari area gitu ya, atau dari segi planetnya, tetapi juga dari segi profit dan juga people. Tadi juga sebenarnya tiga-tiganya disinggung oleh Mas Genial ya di materi ini sebenarnya secara tidak langsung. Nah, ini melihat perkembangan fashion ke depan, Mas Genial, itu kan kalau kita lihat trennya itu banyak retail stores itu yang tutup gitu ya akhir-akhir ini. Kemudian semakin banyaknya kemudian online stores gitu ya, online shop dan lain sebagainya gitu. Pertama, apakah kemudian itu nanti akan mengubah atau mungkin Mas Genial sudah mengamati ada perubahan pola gitu ya, pola permintaan dan juga pola supply chain ini ke ini itu yang pertama ya. Yang kedua kaitannya dengan COVID-19 ini kan kalau tadi disebutkan ekspor impor dan lain sebagainya, itu kan Indonesia punya namanya pusat logistik berikat gitu ya. Nah, apakah itu kemudian membantu teman-teman di aparat supply chain itu untuk buat proses di supply chain lah, menghambat teman-teman gitu. Ya, mungkin dua itu saja. Terima kasih Bu Naya. Silahkan Mas Genia. Ya, Pak Lulu, makasih. Itu bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama Pak, mengenai changing behavior ya, terutama dari customer behavior dari yang offline ke menuju online. Iya Pak, itu terjadi. Tapi sayangnya beberapa brand itu nggak siap dengan ini. Jadi mereka tuh banyak yang mengandalkan offline store. Makanya ketika sekarang kondisinya berubah, mereka nggak bisa ke toko, mereka hanya bisa lewat aplikasi. Itu mereka untuk yang tidak punya online store ini nggak siap untuk menerima ini. Makanya itu mereka kelabakan. Mereka baru mulai bangun online store itu ketika pandemi ini. Jadi menurut mereka ya, orang beli baju itu pasti ke toko. Kenapa? Pasti dicoba, ya kan? Jadi kalau ketika dia beli baju itu pasti akan cek dia pantas apa enggak, dia akan fitting seperti itu kan. Jadi nggak mungkin orang beli lewat online store. Satu sisi benar seperti itu. Tapi kalau brand itu sudah jualan puluhan tahun, kan sudah pasti kan sudah termindset kan di orang yang misalnya kayak fans, nggak cuma fans sih, suka sama brand itu, kan pasti kan udah tahu ukurannya kayak gini, ukurannya seperti ini, dan biasanya nggak pernah berubah. Kenapa sih saya mau beli online aja nggak bisa? Itu harusnya sudah punya
online distribution yang lain di downstreamnya dia. Jadi nah itu nggak semua brand itu punya channel distribution omni. Jadi rata-rata itu mereka channel distributionnya itu masih cuma sebatas yang offline. Tapi ada yang punya omni channel distribution itu yang selamat, Mbak. Jadinya dia tuh punya online yang cukup kuat sebelum pandemi dan juga offline cukup kuat. Itu yang justru shifting behavior-nya kelihatan sekali dari yang offline jadi online. Selain yang saya berikan penjelasan tadi ya, jadi kan kategori behavior juga berubah, Mbak. Jadi dari yang tadi biasanya beli woven, jadi sekarang beli knit, ya kan? Karena kebanyakan di rumah, seperti itu. Terus yang kedua, Pak Lulu, yang untuk PIB, selama kita masih tergantung kain sama luar, jadi ini kayak buat malakama, Pak Lulu. Jadi selama ini memang capability Indonesia untuk mills, untuk pabrik kain itu masih cukup kurang, Pak. Jadinya kita banyak impor dari China atau dari India, Pakistan. Mungkin sekarang kita ada impor denim dari Vietnam. Seperti itu. Cuma ketika kemarin saya menghadap project untuk source sampai di level L2 di Indonesia, saya tanya ke mill saya, kenapa Indonesia susah sekali cari mill sintetis untuk cari yang recycle nylon atau recycle polyethylene terephthalate. Kan gampang, bijinya itu kan plastik banyak di Indonesia, di Bantar Gebang aja plastik semua isinya. Ya kan? Kenapa nggak bisa bikin resin? Kenapa kamu di Indonesia nggak ada pabrik resin buat PET? Jawaban dia cuma satu, Pak. Kita terhalang sama KITE. Kemudahan impor, tujuan ekspor. Jadinya saya nggak bisa nyalain siapa-siapa di sini, Pak Lulu. Jadi satu sisi, kita diberi kemudahan untuk tanpa biaya masuk itu, impor fabric, tapi kita diberi kemudahan, kita nggak bayar pajak ke negara, baik impor ataupun ekspor. Tapi di sisi lain, hal itu yang jadi drawback buat para mills kita untuk berkarya gitu loh, Pak Lulu. Pak Lulu punya saran? Jadi saya bisa nanti harus saya. Ya, menarik sekali, Mas Genial. Saya kira ini menjadi masukan untuk pemerintah, ini menjadi masukan juga untuk para praktisi gitu ya. Karena salah satu kajian yang kami lakukan dengan PPLBI itu kan gitu ya, mengkaji keefektifan pusat logistik berikat di Indonesia gitu. Tapi di dalamnya memang belum sepenuhnya mengcover tentang KITE ini. Ya, saya kira ini menjadi satu catatan khusus ya. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi khusus diskusi untuk terkait dengan itu ya. Oke, terima kasih. Sangat mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lulu atas pertanyaan canggihnya nih ya, sangat patience. Oke, mungkin dari peserta apakah ada lagi? Ini sudah 10.30 ya, kita sesinya kalau menurut schedule sampai 10.30. Mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi dari partisipan, karena baru satu ini dari Mbak Siti Fatimah. Tidak ada. Oke, ya karena waktu sudah menunjukkan sesi mungkin Mas Genial, Pak Lulu juga harus nih bersama keluarga ya, yang lain juga gitu. Jadi mungkin kita akan akhiri sesi yang sangat menarik sekali, membicarakan tentang dunia fashion, tentang fokus pada supply chain-nya yang sebelumnya kita tidak pernah benar-benar tahu ya, hanya mengira-ngira saja, tapi diperjelas oleh penjelasan Mas Genial tadi ya, dari prosesnya ada macam-macamnya, kemudian apa imbas pandemik pada proses supply chain yang terjadi, juga kita bahas juga yang sangat menarik juga, banyak brand, banyak perusahaan fashion yang sudah mengupayakan itu ya sebenarnya, walaupun masih terhalang dengan berbagai hal yang lain. Oke, tadi juga dijanjikan oleh Pak Lulu akan ada pembahasan lebih detail ya, mungkin ditunggu nih sesi selanjutnya dari forum ini. Oke. Saya terima kasih sekali. Saya sebagai moderator menutup untuk sesi materi. Saya mungkin kembalikan ke
MC. Dan ada pertanyaan mungkin Mbak MC bahwa apakah ini akan ada sharingnya ini, apa videonya ini, recordingnya akan di-share, itu mungkin bisa dijawab oleh Mbak MC, Mbak Tria. Saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naya, terima kasih Mas Genial atas pemaparan materinya. Sebelum itu saya mohon maaf karena di sini ada kesalahan teknis, jadi saya aksesnya pakai media yang lain, jadi nggak ada virtual background-nya. Jadi untuk pertanyaan Mbak Naya tadi, insya Allah akan kami share recordingnya setelah kami lihat dulu untuk bisa di-upload di YouTube. Jadi sudah di-upload nanti akan kami infokan melalui sosial media kami, lalu videonya bisa diakses melalui kanal YouTube Bidang Kajian MLRP FEB UGM. Ya, diskusinya sangat menarik, pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus. Seperti yang sudah disampaikan di awal acara, materi pada hari ini akan kami kirimkan melalui email peserta yang sudah mengisi presensi. Maka dari itu kami ingatkan sekali lagi, apabila ada peserta yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi melalui tautan yang sudah ada di chat box. Kemudian apabila ada informasi atau pertanyaan lain yang ingin diajukan, silakan menghubungi kami di email mlrp.feb@ugm.ac.id. Apabila juga mungkin ada peserta yang belum bisa mengakses link presensinya, bisa juga disampaikan melalui email tersebut agar bisa kami catat. Ya, demikian MLRP Quarterly hari ini. Semoga acara ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Semoga peserta mendapat pencerahan dari materi dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan selama sesi diskusi tadi. Atas antusiasme dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Pak Genial, Pak Lulu, Mbak Naya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di MLRP Quarterly Series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya, Mas Genial. Terima kasih banyak. Mas Ya, Genial. sukses selalu ya. Sama-sama. Mbak Putri, terima kasih. Mbak Ibu dan teman-teman semuanya. Lanjut nonton Olimpik ini, Mas. Mbak. Siap, ya. Sehat-sehat selalu semuanya.